Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah wal yang saya hormati ada bidang dakwah dari PW Jawa Timur, Bapak Aman Hadi, Dewan Syuro IDMI Daerah Jember, beserta pengurus dan teman-teman Pat IDMI yang dirahmati Allah, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Senang sekali pada malam hari kami bisa bertolakul ilmi bersama, bersilaturahmi bersama melalui Google Meet. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan sehingga kami terus belajar untuk bersama-sama perbaiki pengalaman, karena pada dasarnya saya ini bukan seorang pendakwah ya, jadi saya juga harus banyak belajar untuk memperoleh pengalaman dan untuk memperoleh pengalaman sehingga nantinya akan menjadikan bekal di kehidupan saya dan mudah-mudahan pun juga di kehidupan teman-teman semuanya. Saya mengambil materi yang sangat singkat yang setiap kali kita lakukan baik secara online maupun offline gitu ya. Mungkin hari ini pun kita bersilaturahmi juga melalui Google Meet meskipun kita tidak bisa bertemu, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa langsung ngobrolnya. Namun mudah-mudahan dengan adanya media sosial yang semakin maju ini, dengan teknologi yang semakin canggih, mudah-mudahan ini menjadi sebuah silaturahmi yang baik bagi kita semua dan mudah-mudahan ini menjadikan kita menjadi lebih bisa mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum saya menjabarkan materi sesuai dengan apa yang saya tahu, nanti bisa teman-teman juga bersharing. Pada intinya di sini kita saling bertukar pikiran, kita saling bersharing apapun pengalaman yang sudah kita dapat sebagai pembelajaran untuk diri saya dan mudah-mudahan bagi teman-teman. Silaturahmi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai tali persahabatan, ya. Kenapa dikatakan tali persahabatan? Karena dengan melalui menjalin silaturahmi ini kita menjadi mengenal satu sama lain sehingga ini bisa menambah saudara, menambah teman. Mungkin apakah teman-teman bisa open mic, mungkin yang bisa memberikan arti silaturahmi menurut teman-teman, monggo silakan biar nggak ngantuk. Boleh karena kegiatan kita ini malam ya, jadi mungkin monggo, mungkin bagi yang bisa memberikan opini atau pendapat pengertian tentang silaturahmi. Oke, Mas Faisal silakan. Silaturahim itu artinya adalah menyambung tali persaudaraan baik laki-laki maupun perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, terima Dengan kasih. silaturahmi Iya, kami dilanjut. Ya, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan dapat
dapat memperlancar rezeki yang Terima kasih, subhanallah, luar biasa. Terima kasih sekali ini pembelajaran juga bagi saya. Tidak hanya artinya tapi juga keutamaan silaturahmi. Nanti insya Allah akan kita bahas. Eh, dan silaturahmi ini terutama kita menjadikannya sebuah kewajiban sekaligus tradisi lebaran. Jadi biasanya kita selalu menyempatkan diri meskipun bagaimanapun kondisinya ya, itu kita selalu menyempatkan diri silaturahmi dengan keluarga ketika kita di lebaran itu mudik. Nah, seperti itu. Tapi di tengah teknologi yang semakin canggih ini, kita menjalin silaturahmi itu kalau dalam ilmu sosial itu bisa secara primer ataupun sekunder. Jadi silaturahmi yang dilakukan secara primer itu silaturahmi yang kita bertemu langsung, bertatap muka, tapi tidak kedaduk ya teman, tidak bertatap muka. Nah, sedangkan silaturahmi yang secara sekunder itu adalah silaturahmi yang kita laksanakan seperti sekarang ini. Kita tidak langsung bertatap muka, tidak langsung bertemu, tapi kita bisa saling bertegur sapa, saling melalui bahasa. Mungkin kalau kita bisa melihat ya, itu bisa melalui body language, kita bisa saling mengerti ya. Mungkin teman-teman yang senyum, atau kalaupun kita kondisi tidak bisa melihat, tapi kita tahu pastinya teman-teman yang bagaimana cara tegur sapanya, pasti itu akan memberikan kenyamanan bagi teman-teman. Oh, ternyata dia friendly, ternyata itu pasti bisa dilihat dari tegur sapanya, kemudian dari logat bicaranya, nah seperti itu. Terus kemudian silaturahmi yang secara langsung itu akan mudah diketahui bagaimana seseorang itu menyambut tamu, bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain, bagaimana seseorang itu memberikan reaksi atau tanggapan terhadap orang lain. Tapi silaturahmi yang secara tidak langsung itu pasti juga akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan membuat kita merasa lebih berhati-hati, merasa kurang nyaman, bahkan juga bisa meskipun ini komunikasi yang dilaksanakan secara tidak langsung itu menimbulkan sesuatu gesekan atau sesuatu yang tidak baik, kurang baik menurut saya. Misalkan jika kita karena silaturahmi ini berkaitan langsung dengan orang lain, sehingga hendaknya saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri, juga teman-teman semua ya, untuk selalu menjaga diri, untuk selalu mendapatkan hal yang positif terhadap orang lain. Jika memang kita misalkan senang sekali teleponan, misalkan senang sekali menjalin silaturahmi, artinya ada beberapa adab yang harus kita jaga sebagai etika agar kita juga terhindar dari hal-hal yang anggapan yang negatif dari orang lain. Misalnya kita memperhatikan waktu. Nah, jadi meskipun kita adalah seseorang yang friendly atau seseorang yang sangat patuh ya terhadap perintah agama, misalnya seperti halnya tadi yang sudah dibacakan Mbak Mahmudah, yaitu ada surat An-Nisa ayat 1 itu tentang keutamaan silaturahmi. Nah itu, tapi kita tetap memperhatikan yang pertama adalah waktu. Mungkin kita menghindari berkunjung ataupun menelepon di jam-jam yang jam istirahat misalkan, atau di jam-jam kerja, atau kita jika menemui orang-orang baru atau kanan baru yang hendaknya kita ingin sekali berkomunikasi, paling tidak kita meminta izin dulu, Pak bisa nggak saya telepon, atau Assalamualaikum misalkan,
bisa saya telepon, sehingga orang yang kita ajak berkomunikasi pun dia juga akan merasa nyaman. Terus kemudian yang kedua, menelpon seperlunya, kecuali misalnya memang kita sudah biasa ya dengan teman dekat. Itu pun kita juga harus membatasi diri, tidak berlebihan, terutama kita yang sudah mempunyai pasangan, karena hal ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita boleh saling mengingatkan sesama muslim. Misalkan saya menelpon, ada yang kenal di sini mungkin ya, saya menelpon kebablasan, boleh saya diingat, oh ya, mohon maaf ya, sepertinya saya ini ada tamu. Kalau hal itu memang dirasa itu lebih baik, dirasa itu baik, itu menurut saya tidak apa-apa, daripada kita harus menyakiti, jangan lama-lama lah kalau nelpon, dan ini bisa merasa kurang nyaman. Nah, itu kan pasti akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik itu, sehingga dikhawatirkan itu akan membuat teman kita merasa tersinggung. Seperti itu. Itu adalah sedikit tips komunikasi yang baik terkait dengan silaturahmi. Kemudian saya akan membahas beberapa keutamaan silaturahmi. Ada 4 keutamaan silaturahmi yang pastinya kita semua juga sudah tahu. Kenapa saya angkat tema ini? Karena di sini menurut saya sebagai awalan yang baik, karena ya saya informasikan sedikit, karena ke depan pastinya kita akan sering bertemu juga di baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk baik kegiatan online maupun offline. Nah, makanya kita juga harus mengetahui beberapa keutamaan silaturahmi. Nah, silaturahmi yang pertama, benar sekali yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi ya. Di antaranya yaitu membuka pintu rezeki dan dipanjangkan umur. Menurut penjelasan saya, kenapa kok silaturahmi ini membuka pintu rezeki? Karena semakin kita memiliki relasi yang banyak, maka kita akan bisa mendapat informasi yang banyak juga. Misalnya kita butuh lowongan pekerjaan, kita membutuhkan teman untuk join, misalnya kita sedang mengadakan usaha, punya usaha apa. Mungkin dengan kita menjalin silaturahmi dengan relasi yang banyak, sehingga kita akan menjadi lebih mudah dalam mensosialisasikan kemampuan kita. Misalkan yang awalnya, misalkan kita menjual pulsa seperti itu ya. Nah, nanti dengan ini kita juga bisa mempromosikan di orang-orang kita. Itu menurut saya. Nanti boleh teman-teman untuk memberikan pendapat, opini, atau kita kan pada dasarnya sharing, sehingga nanti teman-teman bisa memberikan masukan, memberikan apapun pembelajaran baru untuk diri saya dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian memanjangkan umur. Nah, memperpanjang usia, seperti itu. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim itu disebutkan bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang usia, ya. Sehingga silaturahmi ini hendaknya menjadikan kita menjadi semakin mempererat persahabatan, persaudaraan, sehingga kita nantinya itu diharapkan lebih menjalin silaturahmi lebih akrab, terutama dengan keluarga kita.
biasanya kita yang jauh dari keluarga, nah itu terkadang karena sesuatu hal itu silaturahmi bisa menjadi kurang akrab, menjadi kurang dekat. Paling tidak, misalkan kita tidak memungkinkan pulang ke kampung halaman, misalnya kita sudah jauh. Nah itu kita, karena sekarang dipermudah dengan teknologi yang canggih, maka diharapkan kita selalu menjalin hubungan, terutama dengan orang-orang yang kita cintai, misalnya ayah, ibu, ya. Karena pada dasarnya mumpung mereka masih sehat, mumpung mereka masih ada, kadang hal-hal yang sepele ini sering sekali kita abaikan. Karena saya sendiri sejak kecil juga jauh dari orang tua, sehingga kadang nantilah telepon ibu, nantilah. Nah pada waktu tertentu, pada suatu kondisi di mana kita tidak bisa lagi bersilaturahmi dengan orang tua, ibu kita atau ayah kita sudah dipanggil oleh Allah, sehingga kita akan timbul sekali rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Karena kita hanya bisa mendoakan saja, mungkin hanya bisa meratapi kepergiannya gitu ya. Yuk, mari teman-teman, saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman untuk selalu menjalin silaturahmi. Mungkin ada sanggahan atau apa yang dari poin pertama ini yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya lanjutkan di poin kedua. Ya, mungkin ada yang ingin berpendapat di sini, boleh bisa sharing tuh. Iya, silakan nyalakan mikrofonnya. Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Silaturahmi itu yang utama nomor 2, yaitu mencegah dari api neraka. Bahkan sesuai hadis Nabi Muhammad, itu tidak akan masuk surga seseorang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Sehingga banyak sekali orang tua berpesan pada anak-anaknya itu dia mengenalkan kita pada kerabat, pada saudara, pada teman-teman orang tua kita yang dekat. Nah tujuannya apa? Supaya mereka ketika kelak sudah tidak ada, kita yang akan melanjutkan jalinan silaturahmi tersebut, sehingga diharapkan tidak akan pernah putus jalinan silaturahmi itu gitu. Dan apalagi kalau kita sudah menikah ya, maka kita akan menambah saudara, menambah teman yang awalnya kita hanya berteman dari kenalan kita saja, maka ketika kita sudah menikah, maka akan kita harus memaksakan diri selama orang-orang yang dikenal suami kita itu baik, maka tidak ada salahnya kita juga harus menganggap dia juga sebagai teman kita, menganggap saudara. Kalau orang tua wajib ya dianggap sebagai orang tua kita, menganggap saudara suami kita juga saudara kita juga itu. Dan hendaknya kita juga mengenalkan anak-anak kita kepada saudara dan kerabat kita. Misalkan ini aku ada ibu atau ayah ya, misalkan karena saya ibu ya, ibu punya teman namanya tante ini, om ini misalnya gitu. Supaya paling tidak ketika dia di jalan, dia paling tidak mempelajari untuk bertegur sapa, paling tidak seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu terhindar dari laknat Allah. Seperti dijelaskan dalam surat Muhammad ya,
orang-orang yang merusak bumi ya, dan memutuskan tali silaturahmi itu adalah mereka orang-orang yang gila. Jadi seperti itu. Terus bahkan mereka dianggap sebagai orang-orang yang ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Itu menurut surat Muhammad. Terus kemudian yang terakhir yaitu keutamaan silaturahmi itu adalah menambah tanda keimanan kepada Allah. Jadi silaturahmi itu adalah tanda-tanda orang yang beriman. Seperti yang sudah tadi dibacakan oleh Mbak Mahfuda ya, yaitu surat An-Nisa ayat 1. Dan hendaknya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah tali silaturahmi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada berbagi ilmu atau mungkin ada tanya jawab atau sharing apapun. Misalkan selama itu saya bisa, insya Allah akan saya jawab. Saya mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian materi ini masih banyak sekali hal-hal yang kurang ya, karena ini adalah salah satu program dari HIPMI daerah Jember di mana kita akan bergiliran mengisi berbagi ilmu terkait dengan apa yang pernah kita dapat dan apa yang kita tahu. Nanti selanjutnya akan diisi dengan teman-teman pengurus yang lain. Nanti jika memang ada masukan, monggo bisa disampaikan ini untuk ini lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin dari saya sekian, mohon kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa langsung disampaikan gitu. Mbak Rafiko, terima kasih. Mbak Rafiko, apakah masih stay ya? Masih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya di sini atau ingin berpendapat juga boleh. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Jangan lupa kalau ingin bertanya memperkenalkan diri dan asalnya ya. Tes. Oke. Terima kasih. Sebelumnya, Ustazah. Aduh, jangan panggil Ustazah deh. Jadi ini ya, aduh, sebetulnya kayaknya bukan Ustazah, ini masih belajar juga ya. Apa lah? Mau sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dari saya juga, nama saya Muhammad Waisal Afani, biasa dipanggil akrabnya Al ya, asal dari Jambi. Ingin bertanya juga nih pada teman juga mengenai silaturahim. Kita selalu akrab sama teman-teman yang ada itu, tapi ternyata setelah saya ini telepon teman-teman, ternyata mereka sudah pada berkeluarga semua. Apakah teman-teman yang sudah berkeluarga itu masih dapat bersilaturahmi dengan teman-teman atau ada batasan-batasan tertentu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Ini satu-satu saya jawab ya, saya soalnya lupaan. Tadi nampung pertanyaan ini, saya
malam supaya apa Mbak Rafika ya? Ya, gini. Ya, oke. Saya terdetik ini. Saya pikir masalahnya Ahmad Dhani, ternyata kan ya. Iya. Mas Faisal, terima kasih sekali. Ini sepertinya saya kayak baru kenal ya beberapa kajian dan mudah-mudahan betah nanti selalu ikut kajian dan nanti bisa kalau memang ada kajian juga di tempat Mas Faisal mungkin kami juga senggang, bolehlah kami juga ikut gabung juga kalau secara online, kalau offline karena kejauhan ya gitu. Iya. Oke. Sebenarnya kalau saya sendiri sih ya, saya sepertinya saya sedang berkeluarga enggak Mas Faisal, coba ditebak dulu. Masih jomblo. Terima kasih atas baiknya. Ya, saya itu ini jomblo pada itu Meet ya, asalnya nggak kampung sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Faisal. Sebenarnya silaturahmi itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan apa ya, tidak ada batasan apa sih pekerjaannya, tidak ada batasan jauh atau dekat, bahkan berkeluarga atau tidak, itu tidak ada batasan silaturahmi selama hal-hal itu tidak pada hal-hal yang bersifat negatif atau tidak mengarah hal-hal yang bersifat negatif. Selama itu positif, why not, mengapa tidak gitu ya. Jadi tidak masalah menurut saya. Hanya saja mungkin kita yang harus saling membatasi diri, tidak hanya Mas Faisal, mungkin belum keluarga atau teman-teman yang lain yang belum berkeluarga itu membatasi juga membatasi diri pun juga seperti saya. Meskipun saya sudah berkeluarga, saya tetap open ya, tetap oke lah, kenapa sih kok kita harus membatasi berteman gitu ya. Siapa saja boleh berteman, tapi ya tetap ada batasan-batasannya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan pada saat kita menelpon, misalkan jamnya disesuaikan gitu, atau paling tidak ngechat kalau memang tidak telepon, kecuali memang sesuatu hal yang pada kondisi yang urgent ya, yang dimana kita harus nelpon misalkan, atau kita di-chat dulu misalkan, Mbak atau Mas, kira-kira kapan ya bisa telepon, misalkan saya mau belajar masak nih, saya mau belajar apa-apa gitu ya, kita bisa menyampaikan itu gitu, sehingga orang yang akan kita telepon pun dia juga mempersiapkan dirinya. Jangan-jangan nanti pas kita teleponan dia pas sedang ada acara keluarga gitu, karena memang kita menyadari sendiri ya, ketika seseorang sudah berkeluarga, berteman ya, sudah berkeluarga dengan yang belum keluarga itu pastinya akan mengalami perbedaan yang signifikan. Misalkan dulu ketika belum berkeluarga cukup WA atau dulu sih SMS gitu ya, atau janjian lewat apa lah, Telegram atau yang lain-lain ya, misalkan gitu kita diajak, ayo bareng yuk kemana gitu, kita jalan enak-enak aja gitu. Tapi kalau sudah keluarga, kita kan harus mengutamakan keluarga kita dulu, baca izin suaminya, apalagi kalau sudah punya anak, aduh kemana-mana kan juga ini ya repot juga gitu. Makanya jangan sampai tidak bersilaturahmi. Kalau keluarga tetap sih bersilaturahmi gitu, kalaupun nggak bisa offline ya paling tidak offline gitu, tapi ya itu tadi, tetap memperhatikan batasan-batasan dan selama itu mengarah pada hal-hal yang positif, maksud saya positif itu menurut saya tidak masalah gitu, Mas. Bagaimana Mas Faisal, apakah ini masih kurang jawaban saya, mungkin nanti teman-teman yang lain. Oh iya, Wah, sepertinya ini membantu juga sih. Kalau silaturahmi itu ternyata tidak ada batasan sih. Hanya saja ya tahu ada, selama tahu ada etika. Adab dan etika, betul sekali.
Emang apa bedanya kalau kita yang sudah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga itu? Emang tidak seperti dikatakan sama kakak tadi yang di atas tadi, memang agak berbeda sih. Kalau dulu sebelum berkeluarga, ya kita selalu diawasi orang tua, tapi setelah berkeluarga, bedanya udah jauh. Betul. Karena ketika kita belum berkeluarga kan kita enak aja gitu. Yang penting sama ayah ibu boleh bu mau ke kampus ya, nanti pulang telat masih main sama teman-teman gitu. Kita ternyata nggak ada beban, nggak ada kewajiban yang harus kita jalani setelah itu gitu kan. Yang penting kita bisa menjaga diri. Yang penting kita pamit, terutama pamit ya. Karena kita nggak tahu kondisi jalan seperti apa. Kita nggak tahu hal yang terjadi di depan itu apa yang nanti akan terjadi, kita kan nggak tahu gitu. Jadi paling tidak yang utama itu pamit, jangan lupa tidak pamit. Meskipun kita tidak pulang misalnya dari kampus, kita diajak nengok teman sakit atau dari sekolah kita diajak nengok teman sakit, beda kita tidak harus bersabar, itu yang utama. Ya kalau sudah berkeluarga kan kewajiban kita bertambah, apalagi sudah punya anak. Kadang mana nggak mikir sih mau jalan-jalan, anaknya rewel atau dan lain sebagainya, itu banyak sekali pertimbangannya harus kita perhatikan. Ini ya terhadap cerita ini saya kalau gini. Iya, terima kasih Mas Faisal. Iya, sama-sama. Tadi juga Again, kamu sejak tantangan dari tadi ini Mas. Mulai enggak silakan Mas. Halo. Assalamualaikum, selamat malam untuk kan. Selamat malam. Ya, saya Ervi Kadia dari Sidoarjo. Mau nanya ini, dulu kan saya pernah waktu mau di pekerjaan kan, kebetulan waktu itu kan ada saudara saya itu mengundang saya. Ini kan, mohon maaf ya, ini dari keluarga bapak saya kan, kebetulan keluarganya bapak saya itu kan non muslim. Nah, dari dulunya tuh bapak saya itu aslinya orang Nasrani tapi menikah sama ibu saya itu masuk Islam. Nah, kebetulan waktu itu kan ada acara Natalan, tadi saya diundang tuh mau diajak kayak makan-makan terus ya mirip seperti lebaran gitu. Nah, lebaran Idul Fitri kayak kita lebaran itu kan tidak hanya untuk silaturahmi, tidak sambil mati makanan ketupat. Nah, itu kan kebetulan dulu saya pernah ditegur salah satu teman saya, katanya kalau bukan orang muslim tidak boleh bersilaturahmi. Terus saya tanya, ini kan saudara bukan orang lain itu. Tadi saya sengaja melakukan minta izin seperti ini untuk sementara. Yang penting saya di situ tujuannya tidak membawa agama. Nah, itu cara mengatasi seperti itu di mana, apalagi kalau kita ada sahabat kita yang menegur kita seperti itu. Nah, itu bagaimana tuh menanggapi yang baik itu. Jadi teman-teman itu yang istilahnya yang belum pengalaman dengan bersilaturahmi dengan orang yang non muslim, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sebenarnya. Ya, sama-sama Mas. Langsung saya jawab lagi yang Mas Rafiq ya. Ya, silakan. Oke. Ya, benarnya kalau di kehidupan sosial kita itu tidak lepas tidak lepas berinteraksi dengan orang lain, meskipun itu berbeda agama. Yang penting seperti dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu agamaku, agamaku agamaku. Yang penting seperti itu. Yang menjadi prinsip utama, kita harus menguatkan diri kita bahwa ya sesuai itu di surat Al-Kafirun itu ya. Jadi agamaku agamamu, agamamu agamamu. Tapi selebihnya, kalaupun kita memang hanya sekedar menghargai satu sama lain sebagai kehidupan sosial di mana kita juga saling membutuhkan. Karena menurut saya itu tidak apa-apa, karena saya juga kadang diundang dengan teman saya yang berbeda agama. Misalkan mereka nikahan,
atau bahkan saya tuh hidup di lingkungan perumahan. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal ya. Kita kan nggak perlu mengucapkan seperti itu ya. Misalkan hanya ketemu saja, itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Yang penting kita tidak mestinya orang non muslim itu juga tahu batasan-batasan kita. Misalkan kita tidak boleh makan daging babi atau yang lain sebagainya. Mereka pasti akan tahu itu gitu ya. Mereka juga tahu. Mereka juga mengundang kita atau mengajak kita itu karena mereka juga menghormati kita gitu. Lain halnya kalau mereka mengundang kita, mereka ingin mengajak kita di agamanya, itu beda lagi urusannya. Kalau hanya mereka mengajak kita berteman, mengajak kita itu hanya bersosial, itu menurut saya tidak apa-apa. Karena toh di lingkungan satu sekolah pun itu murid-murid saya juga banyak sekali yang mereka juga Nasrani. Apakah saya juga harus membedakan Nasrani belakang, Islam depan dong upacaranya, duduknya Nasrani ya geser-geser kan tidak juga demikian gitu. Jadi paling kita saling menghargai. Malahan kita harus sebagai umat Islam, sebagai kaum muslim, kita harus memberikan contoh yang baik sehingga orang non muslim tidak beranggapan bahwa orang-orang muslim ternyata cuek ya, orang-orang muslim ternyata tidak nyaman ya. Paling tidak mereka tidak merasa seperti itu, justru mereka merasa sebaiknya ternyata muslim ini damai ya, tidak membedakan teman ya, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan kita nanti di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, itu kita juga akan langsung bertemu dengan orang-orang yang beragama, maksudnya berbeda agama dengan kita. Pokoknya kita selalu mau menebar hal yang positif di depan orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman, bahkan urusan agama gitu ya, sehingga orang lain merasa kita mengenalkan agama kita dengan hal-hal yang baik-baik, sehingga mereka juga akan merasa ternyata orang Islam itu baik, ternyata orang di agama Islam itu damai, seperti itu. Itu mungkin dari saya Mbak. Ya, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan menyalakan mikrofonnya atau bisa angkat ini. Kalaupun ada pendapat lain tentang silaturahmi juga boleh. Tuh. Nah mungkin ada juga sih yang kadang-kadang kita niatnya sih silaturahmi tapi tanggapan tuan rumahnya kurang baik. Mungkin ada ya teman-teman yang merasakan hal yang seperti itu. Kadang Assalamualaikum Bu, bisa ketemu dengan misalkan saya mencari teman saya bertanya, Bu, saya bisa ketemu Mbak Rofika? Nggak ada. Mungkin teman-teman pernah merasa seperti itu. Nah kadang-kadang memang seseorang kan dilengkapi dengan beberapa sifat yang unik ya, yang sehingga kadang hal itu juga menimbulkan rasa yang kadang malah mengundang rasa yang juga pada kita, yaitu manusiawi ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Kadang bisa saja salah satu keluarganya memang sifatnya seperti itu. Kadang mereka cuek itu sebenarnya kalau kita sudah kenal itu mereka baik. Karena saya beberapa kali ya bertegur sapa dengan teman-teman yang seperti itu. Sepertinya kayak cuek gitu orangnya. Nah, setelah kenal ternyata mereka enjoy gitu, mereka nyaman gitu. Kadang ada orang yang seperti itu. Kadang ada orang yang memang SKSD ya dulu ya, kenal deket. Nah itu banyak sekali orang-orang yang kita temukan seperti itu.
Nah, ini kita perlu hati-hati dengan orang seperti itu. Artinya hati-hati itu kita tanggapi juga dengan yang baik. Tapi saya pernah menemukan kasus ini terjadi pada saudara saya ketika dia di kendaraan umum. Ini kadang-kadang niat kita karena dia baik dengan saya, iya berarti ini baik. Kita inginnya menjalin silaturahmi lebih dekat. Nah, ternyata dia ada hal negatif. Ternyata dia itu tukang dendam, teman-teman. Nah, maka itu kita kalau baru kenal dengan orang sewajarnya saja gitu. Jangan lupa, ini saya setelah kejadian itu saya dibekali dengan bude saya itu almarhum ya. Itu yang baru kena kejadian seperti itu tuh always ketemu pokok kalau sudah ketemu sama orang lain itu jangan lupa selalu istighfar gitu, katanya gitu. Kalau memang ada orang yang SKT dengan kita tapi dengan cara yang nggak wajar, tiba-tiba memukul bahu kita atau tiba-tiba ini lho mbak minuman ini gitu sampai menawarkan minuman dengan memaksa. Nah, seperti itu. Kalau bude saya itu katanya ditepuk-tepuk gitu pundaknya gitu, wah mbak gitu, kayak apa ya seolah-olah pengen akrab lah gitu. Nah, ternyata seperti itu ya. Bagaimanapun juga kita tidak boleh sih berseuzon terhadap orang lain, tidak boleh, tapi kita menjaga diri demi kebaikan kita semua, demi kebaikan diri kita, terutama kalau kita bepergian sendirian itu menurut saya juga lebih baik. Itu cerita singkatnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Oh ya, Mungkin ada teman-teman yang memberikan masukan, boleh tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin cara penyampaian saya yang kurang baik atau bagaimana, karena jujur teman-teman saya juga masih banyak harus belajar dari teman-teman semua. Karena sih juga belajar tuh. beda ya. Monggo teman-teman ya ada di sini. Oke. Silakan nyalakan mikrofonnya, langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurapin. Ya, nama saya Nurapin dari Blitar. Saya mau tanya, tuh silaturahmi sendiri itu apakah ada waktu-waktu yang mungkin disarankan seumpamanya waktu ini yang terbaik, hari ini yang terbaik, seperti mungkin di tradisi kita mungkin ya, ketika lebaran itu kan banyak yang silaturahmi. Nah, apakah itu memang mungkin termasuk waktu yang terbaik seperti itu? Dan mungkin untuk waktu-waktu yang kurang baik tadi seperti ketika malam, ketika sudah berkeluarga, itu kita perlu membatasi. Tapi ya itu untuk waktu-waktu yang terbaik itu apakah memang ada atau ya hanya sebatas tradisi saja gitu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih sebelum. Ya, terima kasih Mas Nora. Ini namanya sungguh luar biasa ini ya, Mas Nora. Baca ayat aja ya, Mas. Iya, kalau seperti itu ya semoga orang Iya. Lah kan. Aduh, saya jadi meskipun gelap ini terasa terang ini. Ya, terima kasih Nora yang ini ya, canda aja Mas. Enak terinterview. Oke, Mas Nora sebetulnya kalau dari saya belum pernah menemukan itu ya, mungkin apakah saya belum tahu, tapi ini akan menjadi PR diri saya, waktu yang sangat afdal gitu ya, saja yang diutamakan silaturahmi itu kapan ya. Dan sebenarnya di lebaran pun itu
apa ya, istilahnya saya pernah mendengar ceramah itu ya, bahwa silaturahmi di Lebaran itu sebagai menandakan kita itu apa ya, kemenangan gitu loh, karena kita sudah sebulan berpuasa. Nah, oleh karenanya kita itu kayak, karena ketika keluar dari bulan Ramadan itu kan kita seperti bayi yang baru lahir gitu ya, kayak gitu, karena ada 3 bulan itu ya, ada bulan 6 bulan dan sebagainya itu, apalagi kita sudah menemukan Lailatul Qadar gitu ya. Sehingga dengan menjalin silaturahmi di Lebaran itu diharapkan tidak hanya dosa dalam diri kita, terus di harta kita yang kita keluarkan di zakat, tapi dosa kita terhadap orang lain, orang-orang yang kita kenal, kerabat dekat kita, saudara kita itu juga bisa saling memaafkan, sehingga kita benar kosong-kosong gitu. Tapi jangan ditambahin 8 di belakangnya, karena 008 itu adanya syarat ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kita diharapkan memang benar-benar bersih gitu. Dan kebiasaan halal bihalal ini, saya pernah membaca sebuah artikel itu, halal bihalal itu hanya kita yang punya, Indonesia gitu loh gitu. Jadi di negara lain, karena dulu mak mertua saya itu justru ya di Malaysia gitu ya, jadi orang-orang sana itu juga apa ya, senang sekali gitu kalau Lebaran bisa ketemu sama orang Indonesia gitu, karena iya sama Indonesia gitu, karena di daerah lain itu tidak semua negara itu juga ada kebiasaan halal bihalal seperti yang kita laksanakan itu. Kalau Indonesia kan sepertinya apa ya, tuh halal bihalal ayo gitu. Selain silaturahmi, kita juga bisa temu kangen gitu ya, dan kerabat yang mungkin lama kita nggak pernah ketemu gitu. Karena di sisi lain, karena dikaitkan dengan pekerjaan, kita kan mendapat cuti yang agak lama. Kecuali tahun kemarin itu memang di Lebaran, jadi itu momen yang sangat luar biasa untuk kita bisa mencurahkan semua kebahagiaan, syukur, terus apa ya, pokoknya itu apa ya, saya nggak bisa ngomong tuh yang Lebaran gitu, momen yang luar biasa gitu, karena terjadinya hanya setahun sekali. Itu sih kalau menurut pengetahuan yang saya tahu itu. Tapi nanti coba saya tanyakan juga gitu ya pada orang lain, mungkin kita ketemu di forum ini lagi. Nanti kalau memang saya ada jawaban kapan waktu silaturahmi yang adil, atau mungkin di sini ada teman-teman yang bisa menjawab, membantu saya menjawab gitu ya, monggo gitu. Karena selama ini saya belum tahu itu dalil itu, saya takut salah kalau semua ungkapan dalil, tapi saya belum tahu kejelasannya itu. Mohon maaf ya Mas Karim ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin tadi sudah ada Pak Rahmat, mungkin bisa jawab. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, monggo. Kalau memang sudah dirasa cukup, itu Mbak apa ya, Mbak Putri tadi kayaknya angkat tangan. Saya ada yang tangan ya. Mbak Resti guys, Mbak Resti Putri. Assalamualaikum, good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetap kota nih. Banyak. Bukan dia Besti, kita Besti. Aku mau nanya begitu guys, jadi gimana sih cara kita menyikapi silaturahmi dengan teman yang sudah lama kita tidak berkabar gitu ya, apalagi kalau perempuan gitu kan, kalau udah lama nggak ketemu atau nggak chatting, makanya pasti kangennya tuh berat dengan sesama best. Ya, tapi yang jadi masalah di sini adalah ujung-ujungnya tuh ngebah. Nah, gimana cara kita buat antisipasi supaya kita nggak ikutan ngegibah juga gitu. Pasti kan kalau perempuan kan banyak yang ngomongin ya. Ngomongin apa nggak nyadar tiba-tiba ngomongin tetangganya gitu kan. Aduh, curhat. Itu dah pokoknya. Assalamualaikum.
Ya terima kasih Mbak Resti. Oh aku jadi deg-degan. Aku kan dibantu sama ini. Apa kamu ternyata aku dari versi Mbak Resti? Aduh. Ya, ya. Iya. Ya apa ya? Memang itu sih yang paling dan sangat riskan ya. Kita itu saya pikir ini nggak hanya perempuan sih, siapa saja bisa ditimpa dengan ini dua suku kata Nigi dan Bah ini. Siapapun ada di daerah itu. Ya, memang kadang sinetron itu ya ujungnya ke arah situ sih gitu. Mungkin kita nggak bisa saling mengingatkan aja gitu. Ya kan gimana lagi gitu. Memang kalau kita kadang dengan sesama teman sih ya mengingatkan, jangan gibah dong, kamu itu sama dengan makan daging saudara dan lain-lain. Kadang teman kita malah gini, apa ya, malah kita kadang-kadang kayak di atas sih ya, kayak di kacangin gitu ya, ini ngeprank kayak gitu kadang malah gitu. Ya paling tidak itu saling mengingatkan aja gitu, karena saya sendiri juga takutnya seperti itu ya, saya makanya nggak, ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu gitu. Ya saling mengingatkan aja kalau memang mendekati hal-hal yang seperti itu. Walaupun itu gibah yang bersifat positif, misalnya sekarang Iki Rofiko kayak sudah lulus alhamdulillah ya, tapi adekku memang rajin kok. Misalnya hal yang membawa positif dan itu berujung membawa kita ke aura yang positif, saya pikir tidak apa-apa. Tapi aku mas Rofiko itu ternyata dan lain sebagainya ya. Itu mungkin kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Gibah lagi. Kadang kita tidak sadar memang apa ya keasikan gitu kan ya. Apalagi dengan bestie yang sesama kita lama nggak jumpa, terus bestie yang digibahi juga dia lama nggak jumpa juga dengan kita gitu. Misalkan teman SMA dulu kayak gitu, atau teman kita masih kerja di mana dulu, kita sudah lama ketemu, pasti itu akan menghampiri kita tanpa kita sadari. Makanya sih kita yang misalkan saya dengan Barati duluan yang sadar dari saya sama si pingsan di dalam dunia gibah budin apa ya, itu saran saya sih seperti itu gitu. Kalau mau gibah tentang makanan aja di Pasuruan sekarang musim apa gitu, saya boleh dikirimi, tidak apa-apa. Lagi gratis, Masya Allah, boleh banget tuh. Ayo kan. Oke. Sudah menuju jam 21 kurang 3 menit, Mbak. Baik, sepertinya sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kegiatan malam hari ini saya tutup, dan mungkin ada closing statement dari narasumber, silakan. Teman-teman sekalian, sebelum closing statement saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sedang menyempatkan meluangkan waktu untuk bergabung di sini di Google Meet. Ini menambah semangat kami INMI Jember untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri. Jangan sungkan-sungkan jika memang ada masukan yang bersifat membangun untuk kami sangat terbuka sekali gitu ya. Closing statementnya, tidak harus orang yang pandai itu berbagi. Anak kecil pun yang mungkin dia itu kita anggap remeh, meskipun kita misalkan pendidikannya sudah sangat tinggi, tapi bukan berarti anak kecil itu tidak bisa memberi pelajaran dalam diri kita. Terus kadang anak kecil itu dengan kepolosannya tanpa kita sadari, dia juga mampu memberikan pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik secara tidak langsung. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya
tutup ya, tadi belum saya tutup ceramahnya. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Saya mohon maaf apabila ada materi yang sudah saya sampaikan tadi ada hal yang kurang bermanfaat. Ini akan menjadi pembelajaran untuk diri saya dan semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.